Selamat pagi semua. Hari ini kita akan sedikit belajar tentang ekonomi Indonesia. Kita mungkin kalau dengar di berita, pasti selalu yang bagus-bagus yang kita dengar dari pemerintah. Mereka selalu bilang, ekonomi kita itu kuat, ekonomi Indonesia itu baik-baik saja. Fundamental Indonesia itu cukup kuat, jadi masyarakat nggak usah khawatir. Saya juga tadi deg-degan apakah betul keluhan yang disuarakan di banyak medsos itu berdasar. Ketika lihat angkanya tumbuh, saya agak lega, berarti tidak seburuk yang diperkirakan. Tapi kalau kita berkaca dari kondisi ekonomi, dari kacamata masyarakat, pasti banyak mirisnya. Karena mereka akan bilang, harga-harga pokok itu naik. Anak saya yang baru lulus itu nggak dapat kerja. Di sini kita akan bertanya, yang mana sih yang benar? Kondisi ekonomi Indonesia itu sebenarnya kenapa sih? Di sini kita akan bahas lebih dalam. Saya akan mulai dari kondisi ekonomi di dunia di tahun 2006. Mungkin teman-teman sudah pada tahu lah, konflik itu banyak sekali. Terutama mungkin Amerika dengan Iran. Itu yang mungkin paling banyak dibahas di tahun 2026 ini. Lalu kalau ada konflik emang kenapa? Gitu. Kalau terjadi konflik, pasti bahan bakar di dunia itu pasti tinggi. Yang jika terjadi ketika terjadi bahan bakar yang cukup tinggi, artinya produksi juga naik. Ketika produksi naik, harga-harga produk, harga-harga barang juga naik. Itu yang kita rasakan saat ini. Dan poin kedua adalah inflasi G20 juga diprediksi sampai 4%. Artinya apa? Negara-negara yang terhubung dengan G20 itu diprediksi inflasinya cukup sampai di 4%. Jadi ini cukup tinggi. Baru kita akan membahas tentang kondisi ekonomi di Indonesia. Apa sih yang terjadi di Indonesia? Sebenarnya pertumbuhan ekonomi di Indonesia cukup baik. Di kuartal pertama kita bisa mencapai 5,61%. Artinya kita lebih baik dari sebelumnya, yang mungkin sekitar di 4 atau di 5, tapi tidak setinggi ini. Jadi kalau dengan angka ini apa yang terjadi? Sebenarnya kita sudah dapat gambaran bahwa ekonomi Indonesia cukup baik dalam hal bahwa kita masih jalan kok. Orang-orang masih pada beli kok. Orang-orang masih pada produksi, transportasi masih jalan, ekonomi Indonesia masih tumbuh. Itu poinnya di poin kondisi ekonomi Indonesia. Tapi kalau kita akan tarik kepada inflasi dan harga, karena kembali ke pertanyaannya, kalau memang ekonomi Indonesia cukup baik, loh kenapa kita suffering? Kenapa masyarakat itu menderita, banyak yang demo, BBM juga dinaikkan, dan sebagainya. Di inflasi Indonesia sebenarnya cukup terkendali di angka 3,08%. Tapi di satu sisi memang kita merasakan bahwa harga-harga naik. Kita sadar nggak sih di mana uang 100.000 itu udah nggak ada harganya sekarang? Kalau kita pergi ke pasar, cepet banget ngabisin 100.000. Dan kita nggak dapat apa-apa juga dengan harga 100.000. Dimana meskipun inflasi kita naik, tapi kita punya kecenderungan bahwa inflasi itu nggak berjalan dengan lurus dengan harga-harga yang ada di pasar. Terkadang juga banyak barang-barang produk-produk di pasar yang contohnya kita beli cabai 100.000 karena inflasi 3%, harganya 103.000. Tapi emang kalau inflasi turun atau ekonomi lebih baik, harga-harga ini turun atau enggak? Enggak, jawabannya enggak. Harganya tetap di sini. Makanya masyarakat mulai menangis nih. Karena harga-harga ya naik. Meskipun negara bilang kita baik-baik saja, negara kita adalah negara yang kuat gitu. Tapi enggak segampang itu. Karena kalau kita pergi ke masyarakat, kalau kita pergi ke pasar, ekonomi enggak baik-baik saja. Lalu kita pergi ke suku bunga. Itu kita mungkin di bulan ini mungkin ya kita mendengarkan gimana BI suku bunga Bank Indonesia naik menjadi 5,75%.
Jadi kalau teman-teman yang nggak tahu, suku bunga yang ditetapkan oleh BI itu kayak rem ekonomi gitu ya. Artinya apa? Jadi kalau kita sebuah negara atau Indonesia deh contohnya, kita sedang tidak baik-baik saja, itu BI itu bilang, udah, kalian jangan banyak pergerakan, simpan saja uangnya. Kenapa? Karena kalau suku bunga dinaikin, orang akan cenderung simpan karena bunganya akan lebih tinggi. Tapi gimana kalau orang-orang yang pengen minjem uang? Ya dengan begitu, orang akan menahan diri. Orang yang butuh modal untuk memperbanyak atau mengembangkan usahanya, mereka akan berpikir, nanti dulu deh, tunggu bunganya lebih baik lagi, lebih rendah lagi. Gitu. Yang punya rumah atau yang pengen KPR rumah, yang pengen beli rumah, atau orang yang pengen beli sesuatu itu kan menahan diri karena bunganya tinggi-tinggi sekali. Jadi atau mungkin ya orang-orang yang sekarang punya cicilan KPR pasti akan sangat-sangat menderita karena mereka akan mengikuti suku bunga dan ini cukup tinggi. Jadi ini seperti rem ekonomi dan juga resiko usahanya. Orang-orang akan nahan-nahan dulu. Ada orang yang mungkin buka usaha, kayaknya bagus nih kalau buka usaha di sini. Tapi karena suku bunga seperti ini, meminjam uang cukup sulit, jadi orang akan menahan diri karena ada resikonya cukup tinggi. Gitu. Baru kita akan sampai ke dampaknya sebenarnya. Mulai dari kondisi dunia yang sedang tidak baik-baik saja, kita kembali ke Indonesia yang cukup baik sebenarnya secara data, di mana pertumbuhan kita baik, konsumsi kita berjalan, inflasi kita juga baik, tapi harga-harga kita cukup tidak baik ya, karena memang banyak produk pokok yang cukup tinggi. Baru di suku bunga ini menggambarkan bahwa kita sedang mulai menunjukkan bahwa kondisi ekonomi ini sedang di titik yang kurang baik gitu ya, karena memang BI harus bilang bahwa kita harus ngerem dulu, gak usah banyak pergerakan. Baru dampaknya apa? Di rumah tangga yang terjadi adalah banyak keputusan rumah tangga yang di hold dulu. Kita harus berhemat, jangan terlalu banyak pembelian yang tidak penting gitu ya. Di UMKM juga sama seperti yang saya sebelumnya jelaskan, bahwa di UMKM mereka kan lagi menahan diri dulu. Nanti dulu deh ekspansinya, nanti dulu deh minjam uangnya, nanti dulu deh beli untuk pertumbuhan bisnis gitu ya. Baru untuk pekerjaan dan mahasiswa, mereka ini cukup terdampak karena kondisi ekonomi saat ini tidak bersahabat dengan mahasiswa atau pekerja. Ini tidak kondisi saat ini tidak bersahabat kepada masyarakat yang baru lulus, baru wisuda tahun ini atau tahun lalu. Mereka sangat-sangat sulit untuk mendapatkan pekerjaan karena memang kondisi ekonomi dari dunia, Indonesia sendiri, kita sedang tidak baik-baik saja. Tapi apa yang bisa dilakukan adalah, sebenarnya ini menunjukkan bahwa kita ini masih di tahap berjalan. Artinya memang kita adalah negara yang berkembang, negara yang butuh pembaruan, tindakan-tindakan yang lebih baik lagi untuk membawa Indonesia ke arah yang lebih baik. Dan juga secara ekonomi kita sebenarnya cukup berjalan, meskipun ya tidak terlalu kencang, tapi hal baiknya adalah kita tetap berjalan. Dan juga untuk rumah tangga, belajarlah untuk membeli sesuatu yang perlu, jangan yang ingin. UMKM juga ini sebagai isyarat bahwa jangan terlalu banyak mengambil resiko di dalam bisnis. Dan untuk mahasiswa selalu ada opportunity, meskipun kondisi saat ini sulit, tapi teruslah bergerak, belajar banyak hal, tingkatkan skill, sehingga nanti kebutuhan yang akan ke depan yang mungkin kita butuhkan tentang AI, tentang teknologi, Anda bisa kuasain ketika memang Indonesia sudah siap atau perusahaan-perusahaan sudah siap untuk menerima dan menyerap tenaga kerja baru. Jadi mungkin itu saja video singkat untuk pertemuan kali ini. See you in another video.